pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, baiklah jika sudah masuk semua. Semoga kita setiap harinya diberi kesehatan ya oleh Allah supaya kita dapat setiap hari masuk ke dalam kelas ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tujuan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin. Selanjutnya, Ibu akan memberikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar kalian mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang kedua, agar kalian mengetahui bagaimana sikap perilaku kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang ketiga, agar kalian mengetahui bagaimana pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih kegiatan ekonomi itu. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain tersebut dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Apa itu konsumen? Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara yang disebut distributor. Ketiga pelaku tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Ibu akan memberi contoh dalam kegiatan ekonomi. Coba amati pakaian yang kalian pakai. Bagaimana produksi pakaian, prosesnya itu bagaimana? Untuk menghasilkan pakaian, dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku, kain, dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian yang kita pakai pada saat ini. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali pihak yang terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha. Setiap pelaku dalam
proses produksi pakaian itu mempunyai peran yang penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana sih kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ada beberapa cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomiannya. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Jadi, jangan membanding-bandingkan pekerjaan orang lain dengan yang lainnya. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di dalam masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Tidak ada kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah juga, jika kalian hari ini piket, nah kalian harus memenuhi tanggung jawab tersebut. Jadi kalian datang lebih pagi dari kawan kalian yang lainnya agar kalian dapat membersihkan kelas terlebih dahulu. Jika kalian tidak membersihkan kelas atau tidak menjalankan piket, pasti ada kekacauan di dalam kelas. Tidak ada terciptanya ketertiban, kelasnya kotor. Kalau tidak ada terciptanya ketertiban, pasti kalau misalnya kawan kalian, jika hari ini kalian tidak piket, pasti kawan kalian yang piket besok akan mengikuti jejak kalian. Tidak piket juga, jadinya kelasnya menjadi kotor dan banyak nyamuk. Jadi, kita harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Oke? Nah, jadinya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tuh harus menghargai usaha orang lain. Lalu kita juga harus mempunyai sikap yang baik dan mempunyai sikap tanggung jawab. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi bekal untuk kalian. Dan semoga kalian mengerti apa yang Ibu berikan penjelasan kepada kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Amin. Oke anak-anak, terima kasih pada waktunya hari ini. Kita akan berjumpa pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.